Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa di sini kita akan ngebahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari fundamental, technical semua bakal kita bahas ya, oke? Nah, guys, kita langsung aja ke chart terlebih dahulu seperti biasa ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Ini kan garis yang udah gue gambar dari lama ya, dari udah beberapa video terakhir nih udah ada garis ini. Kalian bisa lihat ini ada garis support di sini ya. Gue tarik satu support line di sini yang tentu saja sudah berubah menjadi resistance di sini ya sejak jebol ya. Kalian bisa lihat sudah dua kali di sini sudah menjadi resistance, di sini sudah dua kali tap in gitu ya. Tapi sejauh ini masih valid menjadi resistance kita ya. Bitcoin masih ketahan di garis ini dan ya kita lihat aja sama-sama ya, seperti yang gue sudah berkali-kali mention dari video terakhir dan juga di video-video sebelum-sebelumnya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang baru visit ke YouTube channel gue ini, gue akan sedikit kasih outlook sama kalian ya. Dari sejak tahun lalu kan gue mention kalau outlook gue 48 sampai 50 akan menjadi local top ya, dan habis itu Bitcoin akan koreksi terlebih dahulu sampai setidaknya kemana, in my personal opinion sampai setidaknya ke sekitar 30 sampai 35 terlebih dahulu ya. Ini buat gue akan jadi next target Bitcoin ya. Bitcoin akan visit area ini terlebih dahulu. Kalau ditanya kapan, gue sangat meyakini kapannya itu in my opinion adalah sebelum Bitcoin halving ya. Halving kan sebentar lagi ya. Kalian bisa lihat ya, halving 2024, countdownnya kan sekitar di April 2024 ya. Gue lupa situs yang countdownnya apa, tapi pokoknya April 2024. Dan in my opinion kita Bitcoin akan visit area ini terlebih dahulu sebelum ya, tentu setelah halving kita akan up only ya. Dan ini akan jadi the best buying opportunity untuk kita semua di area 30 sampai 35 ya. Tapi again gue ingatkan, gue sama sekali tidak menutup kemungkinan akan adanya major FUD ya. Gue sama sekali nggak mau menutup kemungkinan itu. Jika ada major FUD bisa aja lower dari area sini. Cuman seperti yang gue berkali-kali mention ya, kita harus punya pandangan yang sangat simple untuk Bitcoin. Kalau di bawah sini itu adalah extra discount ya. Kalau di sini gue consider ini area retest ya. Ini retest, ini akan jadi great buying opportunity. Tapi kalau di bawah sini, di bawah sekitar 30.000, ini akan jadi extra discount buat kita semua ya. Sehingga no brainer lah kalau misalnya Bitcoin dikasih ya sama market visit di bawah 30.000, wah lu harus borong sih. Gila, ini bisa jadi kesempatan terakhir untuk mendapatkan Bitcoin di harga di bawah $30.000, karena gue sangat meyakini setelah halving kita akan up only ya, dan and then target gue untuk Bitcoin adalah sekitar 100 sampai 150.000 untuk next cycle ya, dan mungkin setelahnya baru akan terjadi koreksi lagi ya sekitar 70 sampai 80%, and then ya kita bahas lagi nanti. Kira-kira kayak gitu outlooknya ya. Dan teman-teman bisa lihat overall kita mau ngomong Ethereum atau yang lainnya juga semua movementnya masih sangat lemah. Teman-teman bisa lihat ya, ini setelah fake out yang terjadi di sini ya, habis itu ini sebenarnya lebih jelas di weekly ya. Di weekly candle kita bisa lihat ini jelas sekali ini fake out doang ya. Teman-teman bisa lihat nih cuman nih gue koreksi di sini cuman fake out ya. Ini benar-benar kayak mau ngambil mau ngambil liquidity, mau ngambil duit orang-orang yang berpikir akan ada alt season kayak gue sebelumnya ya. Gue jujur berpikir akan ada mini alt season tadinya, tapi ternyata outlooknya salah ya, tidak valid lagi. Menurut gue peluang untuk kita bisa mendapatkan mini, sekali lagi ya gue bilang mini alt season sudah sangat kecil ya. Menurut gue tidak akan ada rotasi ke Ethereum bahkan ke lower cap alts, yaitu menurut gue udah sangat sulit ya. Sehingga kalau misalnya pun ada yang ngepump ya, buat gue hanyalah kripto dengan narasi tertentu ya. Jadi kalau ada narasi tertentu, hot news tertentu ya, mungkin ada beberapa yang pump, ada beberapa yang naik, atau yang baru-baru rilis kayak kemarin kan Malta, Outlier, itu banyak yang naik cukup baik gitu ya. Cuman menurut gue yang kayak gitu kita nggak bisa berlakukan technical analysis ya, sekali lagi ya, karena formnya aja baru kebentuk, chartnya aja baru kebentuk. Jadi kayak lu mau garis apa gitu, lu mau TA apa gitu, sulit banget. Kalau yang kayak gitu tuh buat gue tuh pure narratives dan ya kalau memang ternyata lagi hot sekali di market ya mungkin akan banyak yang tradingin, banyak liquidity yang masuk. Cuman gue nggak pernah tertarik untuk nge-TA-in kripto-kripto yang baru launching seperti itu ya. Menurut gue terlalu sulit lah kita TA gitu. So sekarang untuk Ethereum juga outlook gue masih sama ya. Kita bisa lihat mungkin akan revisit area ini terlebih dahulu sekitar 2100, itu yang gue sudah mention juga ya.
Jika gagal breakout ini ya, maka next target untuk Ethereum adalah sekitar 2.300, and then mungkin kita bahkan bisa lower lagi ya, sampai kita bisa lihat di sini ya. Ini kan gue udah tarik satu garis trendline support seperti ini, bisa aja ini akan jadi support kita yang bergerak terus naik. Jika Bitcoin back revisit area 30.000, I think ini akan menjadi area supportnya kita untuk Ethereum, kira-kira di situ. Tapi jangan salah, Ethereum pun gue masih sangat bullish ya. Jadi walaupun market masih bisa memberikan koreksi untuk Ethereum, sekali lagi masih ada peluang koreksi ya untuk Ethereum, tapi kalian harus ngelihatnya tuh ini discount ya. Kalau kalian punya outlook long term yang bullish dan kalian punya pemahaman yang benar-benar kuat, kalian ngerti Ethereum itu seperti apa ya, kalian akan ngelihat setiap dip ya, setiap koreksi justru itu akan jadi great buying opportunity ya. Dan buat kalian yang mungkin nggak mau terlalu ambil pusing, yang kalian yang misalnya kayak udahlah bodo amat lah, gue duit dingin dan gue invest untuk long term dan gue siap dengan downside risk, menurut gue kalian nyicil dari sekarang pun gak ada isu gitu loh, karena tetap aja $2.200 per Ethereum itu masih sangat murah. Gue consider di next bull market sangat possible Ethereum bisa tackle at least ke 8-10 ribu, yaitu targetku untuk Ethereum. Cuman walaupun gue nggak menutup kemungkinan lah, teman-teman bisa lihat ya sekarang ini Solana tuh yang lagi hot sekali, gila. Solana ini kalau nggak salah gue lihat di mana ya, fees-nya dia tuh kayak udah naiknya gila-gilaan. Ntar ya nih gue lihat volume, bukan di chains kalau nggak salah ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, volumenya Solana ini tuh naiknya tuh agak geblek ya. Kalian bisa lihat nih, udah deket banget volumenya sama Ethereum gitu. Sebelumnya kan Solana jauh di bawah ya gitu. Tapi sekarang kalian bisa lihat Solana ini volumenya udah naik kenceng banget, dan kalian bisa lihat ini bisa aja akan ada flip pending nih gitu untuk in terms of volume doang ya. Dan gue nggak tahu apakah Solana yang akan benar-benar take over untuk next bull market. Jujur gue masih berpikir enggak sih ya. Gue masih nggak kan sekarang mulai kuat narasi the real Ethereum killer itu kan Solana gitu. Solana yang akan benar-benar take over ya. Jujur gue gue kayaknya masih belum di situ sih. Gue masih Ethereum sih ya. Walaupun gue bukan bearish sama Solana ya, cuman menurut gue masih ke Ethereum sih. Tapi teman-teman kalau lihat ya, di Bird Eye ini yang lebih, sebetulnya kalau teman-teman lihat ini lebih menarik ya, karena shitcoins di Solana itu lagi munculnya tuh agak-agak geblek sih, lagi banyak banget gitu. Yang terakhir yang hot banget ini kan WEN ini ya. Ini juga hot banget WEN ini gitu ya. Ini kan wah gila, ini predator banget. Banyak yang di Twitter screenshot PNL-nya minus ratusan ribu sampai jutaan dolar gara-gara airdropnya gitu. Cuman menurutku ini salah satu memes di Solana yang kayak sangat menarik WEN ini, dan bisa jadi gue akan buy ya jika memang Bitcoin dips ya, nanti Bitcoin drop dulu ke 30-35 ya. Jadi gini, gue share dulu ke teman-teman, outlook gue jelas ya di kalau teman-teman ada yang udah beli TikTok series gue ya, kalian bisa cek di bagian TikTok gue ya, dan gue kan udah share di private Telegram channel gue ya. By the way, gue kasih tau dulu, private Telegram channel itu hanya khusus untuk mereka yang sudah membeli TikTok series aja ya. Jadi ini bukan grup berbayar, bukan, gue sama sekali belum tertarik lah untuk bikin premium member, premium subscription gitu, enggak. Cuman ini cuman gue consider extra benefit aja untuk teman-teman yang sudah membeli produk gue, yaitu TikTok series ya. Kalian bisa cek di TikTok gue di description bagian series ya. Setelah kalian beli, kalian bisa DM ke Instagram ataupun TikTok gue ataupun email, terserah kalian ketemu di mana gitu. Nanti gue akan invite kalian ke admin gue sih, yang akan invite kalian ke private Telegram channel gue, di mana di situ gue akan memberikan guidance yang lebih bersifat harian ya. Gue kasih outlook market, kalian boleh tanya apa aja, gue akan jawab di situ. Terus gue akan kasih juga nanti ketika Bitcoin dip apa aja yang gue beli, strateginya gitu, sampai strategi exit nanti gue akan bagikan semua di situ. Tapi hanya untuk private Telegram channel itu aja ya. Mungkin karena gini, kenapa banyak informasi yang menurut gue akan sulit dimengerti jika kalian belum menonton full series gue gitu. Jadi kenapa ada informasi yang lebih alpha, yang lebih dalam, gue hanya bagikan di series ya, karena gue berasumsi kalian sudah membeli series gue, sudah menonton sampai lengkap, sudah habis, kalian pasti udah punya basic knowledge yang udah di level tertentu, sehingga gue bisa kasih sesuatu yang lebih dalam gitu, sesuatu yang lebih advance sifatnya, kira-kira gitu ya. Tapi gue mention dulu sama kalian,
Gua kan dari sejak Desember gue udah stop buying on spot ya. Gue stop buying on spot itu gue udah mention ya di TikTok gitu ya. Gue bilang gue lagi tahan dulu beli spot karena waktu itu posisi Bitcoin udah sekitar 40 ribuan dan gue masih meyakini waktu itu 48 sampai 50 local top dan waktu itu banyak sekali kripto yang bergeraknya udah sangat-sangat masif. Gue ingat waktu itu Solana udah di atas $100 sampai $120 gitu. Jadi kayak obviously menurut gue butuh namanya market ya itu pasti ada cool down gitu. Dan gue lebih expect untuk buy ya ketika nanti higher low-nya tercipta gitu loh. Jadi bukan ketika green candle lagi kenceng banget gue beli di situ, enggak ya, itu nggak bijak ya menurut gue ya. Tapi on spot position menurut gue akan terbaik nanti on next higher low ya. Kayak Bitcoin teman-teman bisa lihat ya strukturnya, gue udah ajarin sebetulnya di TikTok series ya. Jika dips ke sini ya, dan ini akan menjadi higher low kita gitu. Jadi gerakannya akan jadi set gini, terus set ini akan retest fully, ini akan jadi higher low dan itu akan jadi premium sekali gitu posisinya untuk kita buy ya. Buat gue risk rewardnya akan jauh lebih menarik gitu, makanya gue hold untuk buy on spot, gue tahan, dan ketika nanti sampai di area tersebut gue baru bakal unload semua spot position gue di area tersebut. Dan tentunya bertahap, gue nggak akan langsung jebret all in ya. Cuman mungkin kalau tiba-tiba ada fatal crash gitu, ada FAT ya gue all in juga sih. Tapi gue juga akan beli secara bertahap dengan rentang waktu yang lebih sempit tentunya ya, karena menurut gue ketika Bitcoin visit area 30 sampai 35, jedanya windownya itu nggak akan menunggu sepanjang itu gitu. Jadi itu nggak akan terjadi untuk period yang lama. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika Bitcoin harga 15.000 aja itu cuma dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sekitar 2 bulan doang windownya ya. Dan menurut gua ketika nanti dip ke area sini ya, windownya akan lebih cepat lagi ya. Karena kalau teman-teman, ya gue bocorin sedikit lah ya. Kalau teman-teman udah nonton TikTok series gua bener-bener consider kalau misal ini kan jadi movement Bitcoin di sinilah yang menjadi outlook gua. Kenapa gue bisa call 48 sampai 50 akan jadi local top, dan ketika Bitcoin drop ke sini itu akan jadi perfect buying opportunity ya. Dan menurut gue windownya, jedanya itu akan sangat-sangat singkat ya, sehingga menurut gue kalian harus ready ya. Gue akan sangat-sangat menaruh perhatian gue di market, gue akan pantau abis, dan ketika nanti jebret, wah, gue pasti langsung unload spot position gue. Ya mungkin cuma dalam jeda waktu seminggu, gue cicil seminggu, jebret, tapi gue habisin langsung semua porsi gue di situ gitu ya. Tapi nanti buat teman-teman yang udah buy series gue, yang udah di private Telegram channel gue akan update secara khusus sama kalian semua tentu ya. Dan bisa jadi nanti yang gue beli adalah shitcoins gitu, selain Bitcoin ya. Kayak gue lagi banyak lihat shitcoins, jujur aja ya. Menurut gue kasarnya gini, karena kan semua porto yang sudah bisa dikatakan gini, yang risk rewardnya cukup moderate gitu ya, gue sudah ada dalam satu posisi yang baik lah gitu loh. Kayak ICP, Ethereum, Arbitrum, Bitcoin terutama ya, Bitcoin yang menjadi major position gue itu semua ada dalam posisi yang sangat baik, sehingga in the next dip gue mungkin cuma akan buy Bitcoin lagi ya, karena gue pengen buy Bitcoin lagi dalam jumlah yang besar, and then mungkin sisanya gue shitcoins doang kali yang gue beli ya, meme coin doang gitu. Gue nggak akan terlalu interest dengan project-project dengan peluang hanya 10x 20x gitu. Tapi karena spot position gue menurut gue sudah cukup aman ya, jadi gue kayaknya next dip gue bakal lebih agresif justru ke meme coin, shit coins gitu ya. Tapi nanti lah gue update lebih jauh di private Telegram channel ya. Teman-teman bisa lihat ini, by the way gue balik ke Solana nih, gila DEX di Solana nih, soalnya lagi banyak yang naik gitu ya, kayak Jupiter, terus kayak ada Zeta Markets dan lain-lainnya ya. Ini bakal seru banget sih di Solana sih, menurut gue seru banget, asli seru banget. Solana sih seru banget, dan gue jujur sama sekali nggak nyangka gitu. Terus mungkin satu hal yang menarik lagi ini kan jadi trending topik nih, Jupiter ya kan, Jupiter udah mau listing nih, jadi trending topik nih, gila banget gitu ya. Terus mungkin ini Notcoin ya, kalau teman-teman ada yang cek TikTok gue ya teman-teman dan follow ke Twitternya, ini satu hal yang gue nantikan juga nih, Notcoin ya. Soalnya si Notcoin ini di atas deh, gue udah kelewatan. Nah ini si Notcoin ini bakal minted soon ya, in few weeks ya, gue nggak tahu tepatnya berapa, tapi dia akan minted, dia akan
akan koinnya untuk listing, dan dia bilang katanya kan ya teman-teman tahu ya, Notcoin ini kan project tap to earn ya, dimana kalian bisa tap di Telegram, di aplikasi Telegram gitu ya, and then kalian bisa earn gitu ya. Nanti ketika dia listing itu akan jadi maximum amount of tokennya dari yang di tap, habis itu akan burn only gitu ya. Ini kalau yang gue baca dari sini ya, we'll see ya dia akan listing di harga berapa ya. Ini gue cerita nih sama kalian ya, tap coin ini tuh Notcoin ini sesuatu yang kayak menurut gue nggak masuk akal, tapi apa ya gue for fun lah, for fun banget nih teman-teman. Lihat nih, bisa lihat Notcoin gue saldonya udah berapa nih. Ini gue tunjukin, gak tau nih kelihatan atau nggak nih, udah hampir 30 juta Notcoin. Kelihatan nggak? Nih, udah hampir 29,953 ya, udah hampir 30 juta Notcoin ya. Mostly dari referral jujur aja, bukan dari gue yang tap-tapin sendiri. Gue juga nggak seniat itu. Betul sih, ini jujur salah satu yang gue nantikan Notcoin. Dan gue nggak tahu nih ya, teman-teman kalau lu pada ada yang main Notcoin ya, ini tuh menurut gue seru. Kenapa? Karena ekosistem dari Telegram Open Network ya ini lumayan berkembang, dan faktanya ya ini tuh apa ya, bisa dikatakan ton ini tuh ya lu bisa lihat lah di statsnya Notcoin ini gitu ya, di sini nih, di sini ya. Ini tuh jadi aplikasi dengan active user terbanyak dan tercepat gitu loh. Bayangin 20 juta orang dalam 26 hari ya, terbanyak dan tercepat selama ini gitu. Ya memang karena Telegram sudah punya user base gitu ya, dan mereka bikin satu gue bilang kayak activity ini, tap to earn ini buat lucu-lucuan ya. Sebenarnya konsepnya sama, ini Ponzinomics ya. Jadi kalian jangan terlalu over bullish dengan kayak gini. Ini Ponzi pada dasarnya menurut gua. Prinsip Ponzi itu sama seperti monkey business ya. Late buyers ya akan menjadi exit liquidity daripada early buyers ya. Jadi gue ingetin dulu sama kalian ya, Notcoin ini udah gue bahas dari bulan lalu, dari Desember atau November, gue lupa gitu ya. Kalau kalian lihat gue di TikTok gitu ya, di YouTube juga pernah gue share gitu ya. Dan gue ya lu pada hati-hati lah ketika nanti listing, ya jangan beli gitu loh, kecuali kalian memang sudah tap seperti gua gitu ya. Ya jangan sampai kalian jadi exit liquidity-nya gua gitu loh, jangan sampai gitu. Cuman menurut gue ini project yang sangat menarik. Gue pribadi seperti yang gue bilang nih ya, jadi gue tuh punya satu prinsip. Gue cerita aja sama kalian, satu prinsip yang gue pribadi jalankan di pribadi gue adalah gue tidak menjual seluruh kripto yang gue beli dari sejak 2023 sampai tahun ini. Semua nggak ada yang gue jual. Semua gue hanya tekan buy only button untuk spot ya. Untuk futures gue tetap trade ya tentunya. Tapi kalau untuk spot gue hanya press buying button ya. Gue tidak ada yang jual gitu. Karena ya you tahu lah, kalau kalian sudah follow gue dari TikTok dari jauh-jauh gitu ya, kalian pasti ngeh lah beberapa prinsip yang memang gue pegang, yang gue lakukan gitu ya. Memang itu yang membuat gue tidak pernah menjual apapun yang gue beli di spot position sepanjang tahun ini gitu. Termasuk pun Notcoin ketika listing kemungkinan juga nggak akan langsung gue jual, tapi kayak gue pengen tahu si Telegram Open Network ini tuh bisa berkembang sampai sejauh apa gitu, sampai mereka tuh bisa ngedevelop sampai mana gitu. Karena kalau kalian perhatiin ya, ini menarik loh. Mereka tuh punya ekosistem gitu yang udah mulai brewing gitu. Kayak ada poker, terus ada macem-macem lah, udah mulai ada NFT gitu. Kayak gue ngeliat, menarik juga si Telegram Open Network ini. Dan kayak secara secara experience menurut gue sangat-sangat convenient gitu, dimana kalian itu bisa send crypto ya cuman pakai Telegram. Kalian nggak perlu open any wallet lagi karena di situ sudah ada include wallet kalian gitu loh. Jadi kalian bisa langsung, terus kalau kalian mau beli kripto sudah ada botnya gitu. Jadi kayak udah lengkap banget di situ. Kalian tuh experience-nya lengkap lah di situ, DeFi, DEX gitu ya. Kalau mau staking semua udah ada di situ. Jadi kayak ya ini jadi seru banget menurut gua. Tapi kita lihat aja. Again, ini kan sesuatu yang baru ya. Kita jangan terlalu over punya ekspektasi yang berlebih, yang terlalu tinggi, yang gak realistis. Menurut gue jangan. Cuman gue sangat look forward untuk si Telegram Open Network ini bakal sampai mana ya. Tapi yang jelas seperti yang gue mention, gue gak tertarik untuk trade atau menjual any token yang gue beli di sepanjang bear market ini, di sepanjang dari sejak tahun lalu 2023 gak ada yang gue jual. Kira-kira gitu guys ya. Oke, itu aja yang gue mau share ke hari ini guys. Di next video gue bakal Q&A, gue bakal jawabin semua pertanyaan kalian. So kalian bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti gue akan bahas di video berikutnya. Oke, dah guys, see you on next video, bye bye.